Sell on May and go away sudah menjadi ungkapan yang terkenal di kalangan para investor di dunia setiap memasuki bulan Mei. Di Bursa Efek Indonesia, IHSG pada Mei ini rontok ke level 6.500 dari 7.200. Apakah sudah saatnya keluar dari saham? Investasi mana yang akan menarik? Berikut analisis dan tips dari Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management. Pertama harus diakui the Fed itu telat. Jadi behind the curve gitu. Dan berbagai naratif yang dibilang bahwa inflasi itu temporer, itu sejak adanya konflik politik Ukraina itu nggak bisa lagi temporer. Gitu ya. Pertama masalah energi dan food gitu. Dan yang kedua, karena food dan energi itu lebih ke arah supply side, ini sebetulnya beyond central bank. Jadi ada tekanan masalah kredibilitas dari central bank. Tapi dia harus memperbaiki apa yang keteledoran, yakni excessive money creation. Berbagai fenomena kayak Bitcoin itu ya simply karena too much money. Karena itulah yang dihukum lebih awal itu adalah segala sesuatu yang rally akibat liquidity ya, termasuk tematik misalnya e-commerce fintech ya, kita kenal di sini kan ada yang berjatuhan ya, buka jadi berduka, terluka belum orang jadi suka gitu ya, go to masih go to bottom lah boleh dibilang. Tapi yang paling menarik sebetulnya kalau kita harus menyikapi wabah dan multipolar sebagai new normal ya. Menurut saya mudik itu adalah suatu cara untuk menghadapi inflasi, karena inflasi itu pasti kejadian. Transmisi internasional pasti ya. Persis kayak saya dulu waktu kecil, pempek itu harganya 75 perak gitu, sekarang 7.500 ya. Apakah karena kenaikan biaya, apakah peningkatan jumlah uang beredar? Yang penting orang punya pendapatan. Nah, untuk pendapatan itu perlu pembukaan, kesempatan kerja, dan masalah distribusinya ya paling bagus lewat mudik. Itu aktivitas sosial yang boleh dibilang tidak diragukan. Itu mirip kayak tahun 2009 gara-gara ada pesta demokrasi pemilu ya, kita itu termasuk satu bersama India dan China itu masih tetap positif pasca Lehman collapse gitu ya. Jadi kita nanti ada teknologi untuk mengantisipasi badai inflasi ini ya. Saya sebut badai itu karena nggak cuma masalah penciptaan, tapi juga ada pandemi dan juga ada lockdown. Selain itu juga ada masalah supply chain akibat konflik politik, dan ada pelajaran sejarah katanya ya, kalau perang itu menghancurkan orang dan barang atau infrastruktur ya. Kalau wabah itu menghancurkan orang. Nah, barang modal, infrastruktur malah ditambahkan. Sehingga ada kelangkaan relatif antara jumlah pekerja dan modal, dan itu akan berakhir dengan yang namanya upah yang harus naik gitu. Apalagi nanti kalau upah itu udah berkejar-kejaran dengan inflasi, ini sulit untuk dianggap enteng. Namun Indonesia lebih beruntung gitu, karena kita punya komoditi pemicu inflasinya yang disikapi dengan hilirisasi ya, ada peningkatan nilai tambah, profil perdagangan internasional membaik, kita current account surplus, keuangan fiskal membaik ya dari bagi hasil ya, dan juga perluasan kesempatan kerja. Karena temanya inflasi itu lebih fleksibel lewat saham dengan cara menunggangi penyebab inflasi, jadi berinvestasi di komoditas. Dan kita juga punya aset yang value-nya akan meningkat berkat perbaikan infrastruktur, suku bunga yang relatif rendah, dan bank yang bersiaga menyalurkan kredit, itu sektor properti gitu. Jadi hedging terhadap inflasi dengan menunggangi komoditi ya, dan juga kita juga nggak overheated ya, suku bunga masih rendah, duit banyak dari surplus neraca berjalan gitu. Jadi kenapa saya cukup positif dengan cyclical stock seperti properti, bahkan otomotif ya. Indonesia ini karena 10 tahun terakhir kan kita itu ditinggal investor asing di saham,
baru 2 tahun terakhir. Sementara di obligasi gara-gara kalkulasi the Fed yang akan balik badan ya, asing itu 2 tahun terakhir keluar dari obligasi SBN selain juga karena takut supply risk dan kredensial independensi Bank Indonesia, tapi ada value. Jadi dari sudut investasi ya, yang terbaik menurut saya sekarang kita tetap overweight di saham yang tadi komoditi dan cyclical, bersiap-siap sebetulnya juga memanfaatkan less crowded market SBN yang ditinggalkan oleh asing ya, dan kita kayaknya cukup meminimumkan liquidity ya untuk hanya kebutuhan cash management gitu karena suku bunganya rendah. Sell on May itu memang 12 tahun terakhir ya, bulan Mei itu rata-ratanya negatif ya, dengan rata-rata sebetulnya 0,11 ya. Sekarang mungkin sudah termasuk yang terdalam. Pekan lalu aja sebelum kita buka pasar modal itu sekitar -7, terburuknya kalau nggak salah 8,3 itu tahun 2012, bahwa 2013 ekonomi Indonesia tuh overheated dan biasanya ringkih terhadap koreksi gitu. Dan 2013 kan kita tahu The Fed mengumumkan tapering off gitu. Saat itu defisit kita kan minus 3,75% GDP ya. Itu huge, makanya saat itu ada the Fragile Five, Indonesia, India, Turki, South Africa, dan Brazil. Kali ini beda karena keberhasilan hilirisasi infrastruktur. Sekarang kalau di YouTube itu orang kaget dengan infrastruktur kita, lihat Malaysia dengan Manila, bahkan dengan sejumlah negara kita tuh dianggap lebih maju ya. Mudik kali ini juga ada sesuatu yang berubah, keberhasilan pemerintah kali ini. Jadi ada hubungan antara current account itu yang menyebabkan current risk kita relatif terbatas ya. Itu sebabnya year to date kita itu lebih bagus ketimbang bursa negara lain di negara berkembang, negara maju kayak Shanghai yang terkena efek lockdown, dan juga Eropa yang terkena krisis energi dan pangan akibat perang. Indonesia itu untuk perdagangan internasional tidak akan menembak kaki sendiri gitu. Ini saya baca kebijakan satu sisi temporal, satu sisi juga meningkatkan komitmen bahwa yang akan terjadi itu kita ekspor komoditas barang jadi yang nilai tambahnya lebih tinggi, dikirim keluar buat sesuatu yang sebetulnya kita bisa kerjakan di sini meningkatkan nilai tambah gitu. Ingat ya, waktu komoditi booming tahun 2000 sampai 2012, kita tuh hanya ekstraktif komoditi gitu. Dan habis itu keuntungannya kita salah belanjanya. Kita beli mobil dan motor, memang selama 12 tahun itu saham Astra naik 40% per tahun ya, total return antara capital gain plus dividen. Tapi kan penjualan mobil itu kan menyebabkan peningkatan konsumsi BBM yang ternyata harus kita import, menjadikan kita keluar dari negara OPEC, kita jadi current account deficit, itulah yang melemahkan rupiah. Saya sih menyarankan framework yang dilakukan pemerintah ini adalah penguatan profil makro, mulai dari produksi yang bernilai tambah, kemudian meningkatkan pendapatan domestik, belanjanya juga boleh dibilang di domestik. Kalau import itu spending yang tidak create production, yang nggak create income gitu.